Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Novi Dwi Astika, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan NIM 2501681172. Selasa 15 Juli 2025 akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini adalah KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Oh, sebelum belajar, kita berdoa dulu. Pak Res, ayo pimpin doa. Ibu mau absen. Yang hadir nanti angkat tangan, oke? Arista Dinda Zarani, Dovi Haika Saputra, Fahres, Piko, Putrios Wijayasa. Gimana? Sudah siap belajar belum? Sudah. Sekarang Ibu minta kita sama-sama nyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Kilas kita ada yang namanya kesepakatan kelas. Coba Ibu mau dengar teror. Yang pertama, kesepakatan kelas kita apa? Semua siswa harus aktif dalam belajar maupun bertanya jawab. Semua siswa harus aktif belajar maupun bertanya jawab. Kemudian Dinda, apa lagi kesepakatan kelas kita? Semua siswa saling bekerja sama dalam tugas kelompok dan ikut mengerjakan tugas kelompok. Nah, yang terakhir Pak Res, apa kesepakatan kelas kita Pak Res? Semua siswa harus saling menghormati dan mendengarkan saat teman atau guru sedang berbicara. Ya, semua siswa harus mendengarkan saat teman atau guru sedang berbicara. Baik, kita ada yang namanya adab 5E. Ayo, coba berdiri dulu. Kita SPK. Adab 5E. Salam, salam, sopan, santun, semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kerjasama dan gotong royong. Ibu mau bertanya sama anak-anak, di rumah ada siapa saja sih anggota keluarga kita di rumah? Bapak, Ada bapak, ada emak, ada abang, ada ibu, ada ayu, nenek. Banyak ya anggota keluarga kita di rumah. Anak-anak pernah bantu tidak ibunya membersihkan rumah? Coba Sapi, Raisa pernah bantu apa kalau pekerjaan ibu? Raisa bantu cuci piring, bagus. Dinda bantu apa? Bantu menanak nasi dan bantu cuci piring. Dovi, woi pintar sekali anak-anak ibu semuanya ini. Sudah rajin menyapu, rajin cuci piring. Kemudian hari ini kan kita belajar tentang gotong royong dan kerjasama. Apa sih tujuan kita belajar tentang
kerjasama dan gotong royong itu? Agar kita memahami berbagai bentuk kerjasama dan contoh-contoh menjaga lingkungan. Baik, kita mulai ke pelajaran kita. Bagikan dulu ya. Kelompok 1. Nah, ini dia materi kita hari ini. Gotong royong, pilar kepribadian bangsa Indonesia. Kita negara apa? Indonesia. Nilai-nilai gotong royong ada 4, yaitu solidaritas, kemudian kebersamaan, tanggung jawab, dan rela berkorban. Solidaritas itu apa? Solidaritas itu adalah rasa persatuan dan saling peduli, baik sesama teman, dengan keluarga, maupun dengan masyarakat. Kebersamaan itu adalah menjalankan tugas dengan bersama-sama tanpa saling menunjukkan kamu lebih banyak tugasnya, saya lebih sedikit tugasnya. Itu namanya bukan kebersamaan. Kemudian tanggung jawab itu sama dengan peran penting setiap kita. Misalnya ibu memberikan Rifki tanggung jawab untuk membantu mengubah slide pada kelompok. Nah, itu berarti Rifki mempunyai peran penting. Yang keempat, rela berkorban. Itu maksudnya kita mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ayo, ubah lagi slide-nya. Praktik gotong royong kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa Indonesia itu gotong royong mencerminkan Pancasila, sila ketiga. Apa sila ketiga? Persatuan. Terus, kegiatan tradisional. Itu contohnya bersih-bersih desa, gotong royong, kegiatan gotong royong dalam masyarakat. Nilai-nilai gotong royong ada 4. Kebersamaan, itu rasa saling memiliki dan menjaga satu sama lain. Persatuan, menyatukan berbagai latar belakang masyarakat. Rela berkorban, itu adalah rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran demi kepentingan umum. Dan kemudian tolong menolong. Tolong menolong itu dalam berbagai hal, boleh tolong menolong. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Kita hebat. Sudah semangat? Manfaat gotong royong. Apa sih manfaat gotong royong itu? Bagi individu, antara lain meningkatkan empati dan rasa solidaritas, melatih kemampuan kepemimpinan dan komunikasi, serta mendorong semangat kerjasama. Itu untuk diri pribadi. Kemudian bagi masyarakat adalah menciptakan lingkungan yang harmonis, menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien, serta mewujudkan pembangunan yang berlandaskan kebersamaan. Selanjutnya, kebersihan lingkungan. Mengapa menjaga lingkungan itu penting? Karena untuk mencegah penyakit. Kalau lingkungan kotor tentu kita akan sakit. Kemudian menjaga kesehatan tubuh. Lingkungan bersih, kita kuat, kita sehat, tubuh menjadi sehat. Kemudian tempat tinggal nyaman. Siapa yang suka kamarnya kotor? Tidak. Siapa yang suka rumahnya bersih dan wangi? Anak-anak pasti suka. Siapa yang suka kelasnya kotor? Tidak suka, karena akan kita belajar menjadi tidak nyaman. Kemudian mengapa menjaga lingkungan itu penting? Untuk mencegah kerusakan lingkungan. Selanjutnya, dampak buruk lingkungan yang kotor.
lalat hinggap ke makanan kita akan menyebabkan penyakit. Bisa mencret, bisa diare, bisa gatal-gatal, seperti itu ya. Nah, bagaimana sih cara kita menjaga kebersihan sekolah? Itu bisa dengan buang sampah pada buang sampah pada tempatnya. Di mana tempat sampah itu? Di tong sampah. Kemudian tidak boleh mencoret-coret dinding. Kenapa? Nah, karena dinding menjadi kotor, tidak indah untuk dilihat, gitu ya. Kemudian rutin piket. Kelas kita ada jadwal piket tidak? Nah, kita kalau piket tentu harus bersama-sama. Kemudian kebersihan kelas. Kebersihan kelas itu tanggung jawab siapa? Yo. Nah, tanggung jawab murid dan seluruhnya anggota kelasnya. Sikap dan perilaku menjaga lingkungan sekolah. Kalau tadi lingkungan di rumah, sekarang lingkungan di sekolah. Apa saja? Misalnya sekolah kita kan ada tanaman. Anak-anak lebih senang merusaknya apa senang merawat tanaman itu? Merawat. Supaya apa? Supaya tumbuh, lingkungan menjadi teduh, menjadi indah, dan anak-anak bermain pun tidak panas, begitu ya? Kemudian melaksanakan piket kelas. Ibu sudah bagi jadwal piket setiap anak dikerjakan dengan bersama-sama. Itu harus rutin dilakukan setiap hari. Kemudian ini juga piket membersihkan perpustakaan supaya kalau kita membaca buku itu jadi enak ya, tidak banyak debu seperti itu. Menjaga kebersihan rumah adalah tanggung jawab semua anggota keluarga. Kebersihan rumah penting untuk kesehatan, kenyamanan, dan estetika. Itulah ibu tanya tadi, di rumah itu ada siapa saja tadi? Ada bukan, ada kakek, ada ibu, ada ayah, ada nenek, paman, ayu, ada abang. Nah, itu anggota keluarga. Seluruh anggota keluarga bertanggung jawab membersihkan rumah. Bukan tanggung jawab ibu saja, bukan tanggung jawab kakak saja, tapi seluruh penghuni rumah. Itulah yang bertanggung jawab dengan kebersihan rumahnya, supaya rumah menjadi bersih, nyaman. Kita suka kan kebersihan? Kemudian rumah yang bersih tadi dapat mencegah penyakit, dapat meningkatkan kenyamanan, dapat meningkatkan kualitas udara, dan menjaga peralatan rumah tetap awet. Semua anggota keluarga berperan penting, baik itu ayah, ibu, dan anak. Misalnya, membersihkan kamar, menyapu, mencuci piring, dan lain-lain. Itu anak-anak bisa membantu. Kemudian, menjaga dapur tetap bersih, membersihkan peralatan masak setelah digunakan, menyimpan makanan dengan baik. Cara membersihkan kamar itu bisa dengan membereskan tempat tidur, menyapu sampah, dan membuang sampah yang ada di dalam kamar supaya tidak banyak nyamuk. Kebersihan dalam kamar mandi itu bisa dengan membersihkan toilet secara rutin, mengganti handuk, dan gesek kaki secara berkala supaya tetap bersih. Itu. Kemudian membersihkan tempat tidur setiap hari. Anak-anak bersihkan tempat tidur setiap hari tidak? Apa contohnya? Melipatkan kain selimut, menyusun bantal, apa lagi? Merapikan spray. Kemudian melipat kelambu, bagus. Kemudian menyapu dan mengepel lantai, membersihkan lemari
Kebersihan rumah mencerminkan kepribadian penghuninya. Kerjasama dalam menjaga kebersihan dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Ayo sama-sama menjaga kebersihan rumah. Ayo, sudah siang. Kurang semangat sepertinya. Kita naikkan semangat dulu. Kita tepuk hebat dulu. Ibu yakin anak-anak kelas 2 ini anak-anak hebat semua, ya kan? Anak-anak hebat ya? Hebat. Ayo kita berdiri sebentar. Sudah siang, cuaca cukup panas. Yuk kita tepuk hebat dulu. Ayo berdiri yang bagus. Tepuk hebat. Tepuk hebat. Saya hebat. Kita hebat. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Kita hebat. Yes, 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 yes. Semangat, sudah semangat? Semangat. Gambar menjaga kebersihan rumah tadi. Apa saja yang bisa anak bantu? Misalnya yang perempuan membantu ibu cuci piring. Siapa yang rajin cuci piring? Woi, kita rajin semua. Kemudian ini gambar membantu ayah membersihkan mobil, bersihkan motor, bersihkan kendaraan. Anak-anak biasanya membersihkan apa? Apa tuh, Faris? Menyapu. Apalagi? Mengepel. Cuci piring. Buang sampah. Oke, kita tepuk tangan dulu karena anak-anak rajin membantu. Itulah contoh kebiasaan hebat anak Indonesia. Rajin membantu, rajin kebersihan, rajin gotong royong. Kemudian yang selanjutnya, kesimpulan. Gotong royong adalah bagian penting dari identitas bangsa yang harus dilestarikan. Gotong royong tadi ada dalam sila Pancasila berapa? Ketiga. Bagaimana bunyinya? Ini contoh gotong royong di mana? Kemudian ini menjaga gotong royong di mana? Kemudian di kelas naik. Ini gotong royong di mana? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, ibu ingin tiap kelompok mengerjakan yang KPD. Bentar ya. Nah, nanti kita sama-sama mewarnai ya. Boleh sesuai kreasi kamu mengerjakannya bersama-sama. Oke. Kelompok 2, cara mengerjakan KPD-nya. Kalian simak video. Kemudian nanti ada ibu soal. Kalian mengerjakan soal begitu ya. Bisa ya. Tugas kelompok 1 ini ada formnya, ada kartunya sudah disiapkan. Bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan, apakah rumah, sekolah, atau masyarakat. Ya? Disusun dulu, baru nanti diberikan lemnya. Rapi-rapi. Ayo silakan, Raisa. Sama-sama ya. Kalau bingung tanya ibu. Sama ya. Boleh, ini bajunya warna pink.
Hadap 5S. Nomor 3 bisa? Nah, yuk yang ngecat gunung siapa? Ini ada gunungnya. Gunung warna apa? Biru. Coba biru. Nah, kami lagi. Tentang apa ini? Tentang apa? Bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, nampak? Jadi kelompok 1 paham ya? Mudah atau susah? Nah, berarti kalian menyimak materi tadi, kan? Ibu dia dulu. Nah, bagus kan? Yuk, silakan duduk. Coba semuanya, kita kasih tepuk hebat untuk kelompok 1. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Kita hebat. Yes, yes, yes. Yuk, kelompok 2 sudah siap? Ayo, siapa yang mau bacakan? Siapa? Rifki dan Fares. Ayo, bawa ini kertasnya. Ini Fares. RKPD kelompok 2. Jadi menyimak video dan mengerjakan soal. Ini ada berapa soal? Ada 5 soal dan sudah dijawab semua oleh kelompok 2. Mudah? Mudah mengerjakannya, berarti kelompok 2 juga menyimak video dengan baik. Ayo, silakan duduk. Kita beri tepuk hebat untuk kelompok 2. Semuanya tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Kita hebat. Yes, yes, yes. Nah, kelompok 3. Ayo kelompok 3. Siapa yang mau ke depan? Nah, ini Rasya dan Raisa. Ayo, bawa. Bantu Kak. Apa yang kita lakukan? Kerjakan. Buat poster kerja. Nah, ini kerjasama di mana ini? Tentang apa? Membersihkan sampah. Ini apa bacanya? Saya bergotong royong bagian dari Ibu coba jelaskan. Kelompok 3 tadi tugasnya mewarnai poster kerjasama. Ini adalah kerjasama, contohnya kerja bakti, membersihkan sampah. Ada 3 orang anak sedang melakukan kerja bakti membersihkan sampah. Di bawahnya ada tulisan, saya bergotong royong bagian dari NKRI. NKRI itu apa kepanjangannya? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo, silakan duduk. Bagus sekali.
Kita beri tepuk hebat untuk kelompok 3. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Kita hebat. Bisa lagu ini? Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Tentang apa pelajaran kita tadi? Tentang gotong royong. Tentang apa lagi? Tentang kebersihan. Kebersihan tadi di mana saja contohnya? Di masyarakat. Kemudian apalagi yang kita pelajari tadi? Ada juga manfaat dari gotong royong, manfaat bekerja sama. Apakah anak-anak sudah paham? Paham dengan yang kita pelajari hari ini? Nah, terima kasih anak-anak sudah menyimak pelajaran dengan baik, sudah duduk dengan rapi, kemudian mengikuti instruksi dari ibu, dan melaksanakan tugas-tugas kelompok yang ibu berikan dengan baik. Ada yang ingin bertanya tidak? Tidak. Kalau gitu ibu yang bertanya. Nah, ibu mau bertanya kepada Rifki. Rifki bangun tidur tadi pagi, sudah membersihkan kamarnya belum? Apa yang Rifki lakukan? Rifki bantu lipat selimut, apa lagi? Melipat lampu. Kemudian ibu tanya sama Tero. Tero tadi bantu apa pagi tadi? Asuh adek. Oke, berarti Tero bangunnya cepat dari pagi ya. Anak-anak bangun pagi jam berapa? Jam 5. Jam 5, jam 6 karena jam 7 sudah berangkat sekolah ya. Ya, makanya cepat. Kamu tidak boleh bangun terlalu lama. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Silakan anak-anak bersiap-siap. Siap-siap pakai tasnya. Kita berdoa sebelum pulang. Ya, Pak Res, pimpin doa. Ya. Kita berdoa. Dimulai. Kelompok ini dulu. Balik yang rapi. Langsung